Halo semuanya, selamat datang di pembahasan mendalam mengenai perkembangan ekonomi di Jawa Barat. Saatnya kita bahas sesuatu yang besar yang terjadi di Jawa Barat. Sebuah provinsi yang kaya akan potensi dan sumber daya. Kita akan mengupas tuntas bagaimana Jawa Barat mampu mencapai pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Tahukah kalian, di kuartal pertama tahun 2025, sebuah pencapaian membanggakan telah diraih. Mari kita lihat lebih dekat angka-angka yang berbicara. Ekonomi Jawa Barat tumbuh 4,98% dibandingkan tahun sebelumnya. Ini bukan sekadar angka, ini adalah cerminan dari kerja keras dan strategi yang tepat. Angka ini sebenarnya di atas rata-rata nasional loh. Jawa Barat berhasil melampaui kinerja ekonomi secara keseluruhan di Indonesia, yang ada di angka 4,87%. Keren banget kan? Ini menunjukkan bahwa Jawa Barat memiliki daya saing yang tinggi dan mampu menarik investasi. Menteri Dalam Negeri Indonesia, Tito Karnavian, memberikan perhatian khusus pada perkembangan ini. Memberikan pujian besar kepada Jawa Barat atas pencapaian ini. Beliau mengakui bahwa Jawa Barat adalah contoh sukses dalam pengelolaan ekonomi daerah. Tapi apa ya rahasia di balik semua ini? Faktor-faktor apa saja yang memungkinkan Jawa Barat mencapai pertumbuhan yang mengesankan ini? Rahasianya adalah masyarakatnya. Sumber daya manusia yang berkualitas aset terbesar Jawa Barat. Jawa Barat punya penduduk yang sangat banyak, menjadikannya salah satu provinsi dengan populasi terbesar di Indonesia. Kebanyakan dari mereka berada di usia produktif, antara 15 sampai 64 tahun. Ini adalah modal penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Itu hampir 70% dari total penduduk. Angka yang fantastis, bukan? Ini berarti ada banyak tenaga kerja potensial yang siap berkontribusi. Bayangkan potensi yang ada ketika kita punya begitu banyak orang yang energik dan termotivasi untuk berkontribusi. Semangat kerja keras dan inovasi menjadi kunci utama. Nah, jangan lupakan juga sumber daya alam Jawa Barat. Kekayaan alam yang melimpah menjadi fondasi penting bagi perekonomian. Dari pertanian, dengan lahan subur yang menghasilkan berbagai macam produk pangan, sampai industri yang terus berkembang dan menciptakan lapangan kerja baru. Wilayah ini ibarat tambang emas. Potensi ekonomi yang belum sepenuhnya tergali masih sangat besar. Tapi begini, punya sumber daya dan orang-orang berbakat saja tidak cukup. Perlu ada sinergi antara potensi yang ada dengan kebijakan yang tepat. Pemerintah juga perlu berperan. Pemerintah memiliki peran sentral dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Pak Tito menyebutkan bahwa pemerintah daerah di Jawa Barat memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola keuangan daerah. Perlu memperhatikan betul bagaimana mereka membelanjakan anggaran mereka. Dengan prioritaskan program-program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, yang dikenal sebagai APBD. Anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah instrumen penting untuk mencapai tujuan pembangunan. Kenapa? Karena ketika pemerintah membelanjakan uang, itu adalah stimulus bagi perekonomian. Itu berarti lebih banyak uang beredar di tangan masyarakat, meningkatkan daya beli dan aktivitas ekonomi. Yang artinya rumah tangga bisa membelanjakan lebih banyak, memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas hidup. Bisnis bisa tumbuh, dan ekonomi terus berputar. Siklus ekonomi yang sehat akan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Bahkan, konsumsi rumah tangga saja memiliki dampak yang sangat besar pada perekonomian. Menyumbang lebih dari 50% terhadap pertumbuhan ekonomi. Ini menunjukkan betapa pentingnya peran masyarakat dalam menggerakkan roda perekonomian. Sisanya berasal dari investasi, industri, dan sektor lainnya. Diversifikasi ekonomi adalah kunci untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Tapi tidak semuanya berjalan mulus. Perjalanan menuju kemajuan selalu diwarnai dengan tantangan. Masih ada tantangan, seperti kemiskinan ekstrem, pengangguran, dan stunting. Ini adalah isu-isu krusial yang harus segera diatasi. Ini adalah masalah nyata yang perlu diprioritaskan dan diatasi oleh para pemimpin pemerintahan. Solusi inovatif dan program yang tepat sasaran sangat dibutuhkan. Itulah mengapa Pak Tito mendesak para pemimpin daerah untuk lebih proaktif dalam mengatasi masalah-masalah ini. Untuk secara rutin memeriksa anggaran mereka, memastikan bahwa dana dialokasikan secara efektif dan efisien. Melihat departemen mana yang bekerja cepat dan mana yang perlu didorong, meningkatkan kinerja dan akuntabilitas, serta menjaga semuanya tetap pada jalurnya.
Monitoring dan evaluasi yang ketat diperlukan untuk memastikan program berjalan sesuai rencana. Dalam sebuah forum baru-baru ini di Subang, para pemimpin daerah berkumpul untuk membahas strategi pembangunan. Gubernur Deddy Mulyadi berterima kasih kepada Pak Tito atas pendekatannya yang langsung, yang memberikan arahan yang jelas dan konstruktif. Forum-forum seperti ini sangat penting, sebagai wadah untuk berbagi pengalaman dan mencari solusi bersama. Ini adalah kesempatan bagi para pemimpin untuk bertukar pikiran, berkonsultasi, dan menemukan solusi nyata untuk masalah-masalah terberat di Jawa Barat. Kolaborasi dan sinergi antar daerah sangat penting untuk mencapai tujuan bersama. Jadi, apa pelajaran pentingnya? Apa yang bisa kita ambil dari kisah sukses Jawa Barat ini? Masa depan Jawa Barat terlihat cerah dengan potensi yang besar untuk terus berkembang dan menjadi motor penggerak ekonomi nasional. Tapi ini bukan hanya tentang angka ekonomi. Pembangunan yang berkelanjutan harus mencakup aspek sosial, lingkungan, dan budaya. Ini tentang membuka potensi masyarakatnya, memberikan kesempatan yang sama bagi semua untuk berkembang dan berkontribusi. Memanfaatkan sumber daya dengan cerdas, menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang, dan menghadapi tantangan secara langsung. Tidak ada jalan pintas menuju kesuksesan. Kerja keras dan komitmen adalah kunci utama. Jika kalian tinggal di Jawa Barat, banggalah dengan pencapaian provinsi kalian, jadilah bagian dari perubahan positif. Tapi juga tetap terlibat dan terus mendorong kemajuan. Partisipasi aktif masyarakat adalah fondasi demokrasi yang kuat. Karena pertumbuhan nyata terjadi ketika setiap orang memainkan perannya. Bersama kita bisa membangun Jawa Barat yang lebih baik. Terima kasih sudah menonton dan mengikuti pembahasan ini. Jangan lupa untuk suka, bagikan, dan berlangganan untuk pembaruan lebih lanjut tentang perjalanan Indonesia ke depan. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Sampai jumpa!